diskusi Mas tentang D ya, kemarin tugasnya sudah saya review sedikit. Kemudian nanti kita tambahkan kita berusaha mengidentifikasi kebutuhan data yang kita akan susun dalam bentuk tabel ya. Kita usahakan dalam bentuk tabel, jika nanti minggu depan saat kita mau membahas tentang relational tabel gitu ya, kita sudah siap tabelnya untuk kasus masing-masing gitu. Baik, kita mulai ya biar segera dimulai dan bisa segera berakhir lama-lama. Baik, silakan untuk DFD-nya sudah saya review kemarin, ada yang masih ingin ditanyakan untuk DFD-nya? Kalau mohon maaf, yang DFD kemarin yang ada tulisan 1-2 itu harus ada mana yang lebih dahulu ya Pak? Misalkan antara dua entitas sama sistemnya proses itu. Bukan. Jadi saya ngasih 1, 2, 3, 4, saya ngitung jumlah flow-nya gitu. Jadi gini, saya masih tertib istilahnya, usaha untuk bisa tertib antara level konteks ya, level 0 dan level 1 agar flow dari external entity yang masuk ke sistem itu konsisten dulu gitu ya, antara level 0 dan level berikutnya, karena supaya kita bisa menjaga tidak ada data yang tiba-tiba muncul di tengah atau lupa kita masukkan gitu ya. Jadi katanya kemarin saya ngitung di level 0-nya dari software entity ada 4. Nah, saat di level 1-nya ternyata berkurang gitu ya, atau ada bahkan B gitu kan. Nah, di situ sebenarnya konsistensi jumlah flow, terutama yang ke eksternal ya, itu harus sama gitu ya, sama. Gitu ya. Terus ini Pak, yang misal database sama tapi diakses beberapa proses, itu kita tulis lagi, misalkan di database itu kita tulis lagi tapi kita dekatkan di proses yang kedua atau proses yang ketiga, itu boleh nggak Pak? Atau harus dari situ panahnya semua jadi agak panjang banget gitu? Ya seharusnya sih kita ya, kalau masalah garisnya panjang dan seterusnya itu adalah masalah nanti tentang penggambarannya yang supaya lebih rapi. Tetapi kita kalau memang itu database yang sama, ya sudah, di saat kita gambarkan memang itu satu, tidak kemudian kita gambarkan supaya lebih dekat gambarnya, kita buat simbol database kemudian supaya lebih gimana gitu ya. Jadi tetap database satu gitu ya, satu, sehingga tentang flow-nya ya mau nggak mau kita harus bisa menunjukkan bahwa dari database itu, proses itu butuh data gitu. Ya, jangan digambar double, nanti digambar double dikira nanti suatu kelompok database yang beda nanti. Berarti kalau database itu ini Pak, misalkan satu tapi terdiri dari banyak variabel sebenarnya, berarti itu nama database secara umum saja ya, nggak usah ditulis sub-sub database-nya gitu. Nah, untuk sementara memang database-nya ini adalah database secara umum saja dulu ya. Karena jadi mendefinisikan bahwa dia database terpisah atau tidak itu dilihat dari kelompok datanya saja. Jadi misalnya kan di situ ada kelompok data tentang mahasiswa ya, mahasiswa, berarti kan yang dalam database itulah data yang berkaitan dengan mahasiswa kan, ya. Dari nama, NIU, alamat, nama orang tua dan sebagainya begitu. Nah, tiba-tiba ada data misalnya alamat yang tidak berkaitan dengan mahasiswa, misalnya judul buku gitu ya, di perpus gitu ya, judul buku, padahal ini tidak ada kaitan dengan mahasiswa misalnya gitu ya. Tidak selalu mahasiswa itu punya buku misalnya kan. Nah, berarti kan itu dalam kelompok tema yang berbeda ya. Maka itu kita nanti masa judul buku kita pisah database-nya gitu ya. Jadi lebih ke arah secara umum dulu kelompok data yang memiliki keterkaitan yang sama gitu ya. Gitu ya.
Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Bapak Pak maaf. ingin duluan. Enggak apa-apa Mas, Rama aja dulu. Enggak apa-apa. Di rebutan. Kalau Pak silakan wanita dulu nggak apa-apa. Iya. I think so. Saya ini Pak mau bertanya kalau di DFD yang Bapak bilang tadi itu kan flow-nya jadi yang level 0 sama level 1 garisnya berarti harus sama banyaknya jumlahnya itu ya Pak? Yang ke external entity, yang ke dan dari external entity. Iya, yang ke dan dari external entity itu berarti harus sama gitu ya Pak? Ya, karena itu yang paling mudah kita memastikan bahwa kita masih konsisten gitu ya. Masih konsisten gitu ya. Iya. Karena bisa saja begini ya. Tapi ini perlu keterangan ya supaya memastikan bahwa tidak ada yang luput. Sebenarnya lebih ke arah supaya kita tidak ada yang luput nanti kan. Kita gambarkan di awal itu ada data, ternyata di tengah-tengah itu tidak tergambarkan, kan itu rugi gitu ya. Artinya bisa salah kita merancang. Bisa saja gitu ya, di DFD nomor 0 itu satu flow garis tapi isinya banyak gitu ya kontennya. Nah, saat di level berikutnya itu terpecah gitu kan, terpecah jadi 2 flow. Karena bisa saja dia menuju ke 2 proses yang berbeda gitu kan, 2 proses berbeda. Nah, ini bisa saja terjadi seperti itu, tetapi nah ini harus hati-hati gitu kan, hati-hati. Kalau memang itu sudah kita rencanakan dan ada keterangannya sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi ini untuk beginner saja sih, untuk beginner saja supaya menjaga, memastikan bahwa tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang, tidak ada yang nambah di tengah-tengah gitu ya. Paling gampang lah jumlah flow dan keterangan datanya itu sama, itu dulu deh gitu ya. Yang paling sederhana ngeceknya gitu ya. Iya, baik Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya Pak, mau bertanya Pak. Sama-sama. Pertanyaan pertama sih nggak jauh beda dari punyanya Mbak Maria. Berarti saya mau memastikan aja sih Pak. Berarti memang harusnya itu emang bisa atau emang benar-benar nggak bisa Pak? Kalau external entity di level 0 itu sama dengan level 1. Bisa sama, bisa tapi pastikan buat datanya itu tidak ada yang hilang gitu ya. Mungkin saya kasih contoh aja deh, jadi contoh. Tapi ini yang untuk memang sudah terbiasa menggambar dan sudah dicek betul gitu ya. Nah, saya takutnya itu tidak dia berbeda karena terus jadi beda semua luput ini kan namanya. Datanya ada yang luput gitu kan. Saya cek itu bisa begini ya. Jangan sederhana ya. Di sini ada matikan video supaya tidak begitu berat ya. Saya kasih nanti. Video saya matikan dulu ya. Ya, jadi misalnya nih DFD level 0 level 0 konteks diagram gitu ya, ada external entity gitu ya. Di sini kita gambar ada data produk gitu misalnya, dan ada flow lain, yang lain di sini adalah misalnya return dokumen gitu ya. Ataupun ini misalnya ada vendor, ini proses apapun di sini, proses sesuatu kan. Nah, saat kita menggambar di DFD level 1 gitu ya, untuk mencegah supaya gitu ya, misalnya ternyata di sini ada 2 proses ya, proses P11 dan P12 gitu. Sebenarnya untuk mencegah agar kita tidak kehilangan gitu ya, tidak kehilangan sesuatu ya, kita ini harus konsisten ya. Ini data produk, idealnya begini gitu ya. Kemudian ini return dokumen. Dan ini ada proses sesuatu, misalnya verified dokumen gitu ya. Tambah gitu ya. Ini kan clear gitu ya, sehingga kita bisa menjaga konsistensi data ya. Tapi bisa juga begini. Nanti di sini data produk itu kita identifikasi, ternyata ini banyak gitu kan. Ada data tentang
misalnya data produk ini ada bicara misalnya banyak sekali, ini berkaitan dengan spek produk, berkaitan dengan quality ya, quality produk gitu ya, data. Nah, kita melihat bahwa di sini ada sekian banyak data, kemudian ternyata di sini ada proses lain gitu ya, misalnya, ya. Ternyata ini terpecah data ini gitu ya. Satunya bicara spek produk, karena satunya tentang quality produk gitu ya. Nah, tapi di sini kan harus ada keterangan ya bahwa data produk itu apa sih isinya gitu ya. Kemudian di sini akhirnya terpecah ya jadi dua. Nah, seperti ini oke saja gitu. Cuma keterangan ini kan harus dilengkapi gitu ya, bahwa data produk yang di sini itu kemana sih gitu ya di level 1 gitu ya. Oh, ternyata dipecah, ada keterangannya, dipecah jadi demikian. Begitu ya, semoga ya. Sehingga kalau tidak ada keterangannya tiba-tiba berubah jadi begini kan jadi bingung ini. Ya. Benar data yang mana? Gimana, udah jelas ya Mas Lala? Ini Pak. Pak, mohon maaf. Ya. Yang proses itu misalkan input data atau update ke database itu termasuk proses juga atau enggak ya Pak? Kalau ke database, database tertentu ya bisa berupa update ya, update data. Tapi lebih bagus kalau tahu data apa yang diupdate oleh proses ini kan, update data, misalnya produk status gitu ya, atau apa yang bisa diupdate oleh proses ini kan. Ketiga, apa saja data yang bisa diupdate oleh proses 3, karena nanti kalau ada data yang lengkap, nanti orang IT-nya akan bisa langsung merancang tentang apa namanya di proses ini apa saja yang boleh diedit gitu kan. Jadi lebih teknis kan, teknis programmingnya. Terus misalnya, bukan ya, ini adalah data yang mengalir ke sana kan, bahwa produk statusnya diupdate gitu ya, atau isian tentang produk statusnya diupdate di proses. Jelas ya? Atau update atau kata kerja ya, betul. Mungkin kata kerja, tanya di sini itu apa tuh produk status, kemudian update harga gitu kan, misalnya, dan sebagainya. Kalau yang prosesnya itu di dalam lingkarannya boleh atau harus itu yang ditanda panahnya? Jadi misalkan dari entitas itu kan memberikan data pemilihan supplier dari entitas luar ya, dari purchasing. Nah itu langsung ke DB database atau nanti ke proses dulu, prosesnya baru memasukkan ke database? Ya, jadi flow ini adalah tidak ada proses apa-apa ya, dia murni data ya, jadi data. Jadi bukan suatu proses pengolahan data ya, processing data. Jadi data yang mengalir ini tidak terjadi apa-apa gitu ya. Jadi dari suatu entah entitas eksternal ke suatu proses ya, data ini ya mengalir begitu saja, tidak ada kemudian di tengah-tengah berubah gitu kan. Atau sudah ada proses analisis kemudian sampai ini berubah, tidak gitu. Kalau memang ada dianalisis, ada proses pemilihan, proses apapun gitu ya. Misalnya begini. Bisa terjadi begini Pak DFD. Misalnya, nah ini dari calon mahasiswa gitu ya, pendaftar. Kemudian ini memberikan formulir kan, formulir pendaftaran. Kemudian di sini ada proses seleksi kan gitu ya. Kemudian yang masuk apa namanya calon mahasiswa jalur IPA gitu ya,
diproses lebih lanjut. Ini misalnya ya zaman saya jalur IPA, jalur IPS itu proses berikutnya. Nah gini loh maksudnya, paham ya? Kalau ada proses seleksi, proses ya prosesnya proses di sini kan. Kemudian datanya kemudian apakah tersortir ya, ini contohnya ya, jadi dipisah IPA IPS atau bagaimana. Jadi formulir yang memilih jalur IPA, ini kan formulir yang memilih jalur IPS, disortir. Kalau itu masuk ke database dulu gimana Pak? Misalkan formulirnya masuk ke database, baru nanti dari data di database itu diproses atau? Ya, terserah gitu ya, terserah. Kalau ini kan proses media apa yang dipakai oleh calon mahasiswa untuk menyerahkan ke proses seleksi kan tidak dibahas gitu ya. Pokoknya di proses seleksi itu menerima data, datanya itu diperoleh dalam bentuk apakah hard copy, soft copy, itu tidak terlihat dalam DFD kan gitu, tidak terlihat. Nah kalau memang, sebenarnya gini ya, kalau ada suatu rules memang agak susah dipahami ya. Jadi dari external entity itu sebenarnya agak aneh kalau bisa langsung update ke database gitu ya. Dan juga mengambil data. Walaupun secara praktik kan bisa Pak, saya langsung meretrieve data dari database gitu ya, misalnya apakah dari server, dari si master misalnya. Si master kan database misalnya. Sebenarnya ini agak saya tanda segitiga ya, agak boleh tidak boleh begini ya. Sebenarnya idealnya itu adalah bahwa kalau mengakses di database dari sistem kita di dalam gitu ya, semester misalnya ini UGM ya, maka ini misalnya mahasiswa atau orang luar lah gitu ya, dia harus melalui suatu proses dulu gitu ya, proses dulu baru masuk database gitu ya. Prosesnya itu biasanya adalah autentifikasi kan, autentifikasi. Jadi Anda login itu loh, SSO, nah itulah proses autentifikasi dulu, ngecek dulu. Setelah itu baru boleh mengakses apa. Saat Anda request data, ya ini pun juga dia proses ini dulu, filtering baru masuk sana. Jadi ya sebenarnya ya. Sebenarnya. Nah di sini sebenarnya perancangan untuk kalau di IT itu namanya firewall, internet security dan sebagainya, sebenarnya di proses ini sebenarnya. Gitu. Tapi kalau Anda ingin langsung begini, oke lah, saya masih pahami lah maksudnya gitu. Gitu ya. Nah sehingga kalau seperti ini misalnya formulir gitu ya, formulir Anda upload ke database suatu data harus master gitu ya, datanya nanti apa saja, kemudian di sini proses ini mengambil data yang sama gitu ya, formulir peserta ya sah-sah saja, bisa saja. Kemudian ada proses seleksi macam-macam kayak tadi ya. Kemudian ini memberitahu mana yang lulus, kemudian ini mengupdate status penerimaan misalnya. Kemudian di sini mahasiswa bisa melihat tentang status penerimaannya, diterima atau tidak. Itu ya. Ya Pak, terima kasih. Oke ya. Jadi di DFD tidak ada simbol ini ya, tidak ada simbol belah ketupat. Jika ada ini, jika keterima ya, kalau voucher kan tidak begitu ya. Tapi bentuknya ya sudah seleksi atau apapun, data masuk, ya kita tidak tahu proses algoritmanya bagaimana, pokoknya kalau di sini ada data A, kemudian diseleksi ini jadi B, C, D, ya bisa saja. Penting data itu berubah. Oke, ada yang lain? Silakan ke kasus masing-masing ya, ke kasus masing-masing. Ada yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada.
Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, gimana? Untuk yang kasus saya, yang entitas di level 0 itu kan dari satu entitas masuk ke satu Kasusnya apa, proses Mas? gitu ya. Lupa ya. Maaf, saya lupa. Kasusnya apa? Tentang apa ya? Yang WRF Pak, Apa? yang WRF PBBT, yang Oh, weather reset. oke, ya, oke, ya. Ya. Terus gimana? Nah itu kan ada satu entitas di level 0 itu satu entitas, terus masuk dalam input datanya masuk ke satu proses gitu ya Pak. Nah pada saat di level 1 itu prosesnya itu kan dipecah tuh Pak. Tapi input dari satu entitas itu dia masuk dalam dua proses itu Pak. Apa emang harus konsisten apa output dari satu entitas itu masuk ke satu proses saja, tapi kan kalau aktualnya di level 1 itu satu entitas itu bisa masuk ke dua proses itu Pak. Kalau gini aja, mungkin komentar saya ya jadi tugasmu ya, nggak apa-apa saya bahas di sini. Jadi saya punya kesan itu skopnya masih terlalu kecil gitu ya, karena yang saya lihat ya, tapi mungkin saya juga salah ya, bahwa lebih ke arah weather forecasting ya. Iya betul, weather research and forecasting. Gitu ya. Jadi untuk sistem informasi weather forecasting. Gitu. Nah, kalau hanya bicara tentang bahwa nanti ada database, gitu ya. Kemudian database ini diakses oleh nanti siapapun ya, external entity. Iya, usernya Pak. Siapapun gitu kan. Dan di sini ada proses untuk mengupdate database tersebut, gitu kan. Yang dimana proses ini membutuhkan data baik dari eksternal sensor, gitu ya, maupun juga ada inputan orang-orang, gitu ya, admin dan siapapun yang memasukkan di sana. Jadi ada hardware, ada humanware. Nah, saya khawatirnya ini hanya menggambarkan tentang processingnya satu proses saja, algoritma akhirnya kan, prosesnya saja gitu kan. Jadi ini data A, data B, data C, kemudian dianalisis, diupdate kan gitu ya, menjadi data apa yang di sini ada di sini. Gitu. Database tertentu, dan database ini isinya kan bisa banyak gitu kan. Nanti diakses ke tergantung siapa usernya kan itu. Nah saya khawatir ini hanya berupa algoritma saja gitu kan, perhitungan proses ini, sehingga skopnya nanti saya takutnya tidak begitu banyak. Ya. Makanya setelah ini mungkin akan ketahuan gitu ya, sebenarnya kebutuhan datanya untuk membangun database itu seberapa banyak atau nanti. Jadi ya, tanya kasih komen itu khawatirnya ada ya, terlalu kecil gitu. Nah untuk pertanyaan tadi apa, bahwa kalau ada external entity ya, Iya betul Pak. external entity-nya satu, satunya kan kamu hardware ya, jadi ini sensor cuaca kan, kemudian ada yang dari adminnya atau apa namanya itu? Ya ada adminnya juga Pak. Adminnya nyetor data apa? Dia lebih ke programmingnya Pak. Programming dia punya running datanya dengan inisialisasi data. Nah, data apa yang diserahkan oleh namanya admin ini ke prosesmu ini? Proses lebih ke codingnya sih Pak. Coding selalu ya. Jadi nah ini hati-hati. Iya. Jadi antara admin memproses gitu. Jadi jangan sampai ini tanah itu seolah-olah suatu perintah kayak pocat gitu ya. Tetapi ini data apa? Datanya apa gitu kan? Karena ini database gitu ya. Apakah setiap pemrosesan admin harus menyetor suatu coding gitu kan? Iya. Berarti ini suatu kode gitu ya, komputer coding gitu ya. Iya Pak, biasanya tuh Jadi kan, lebih ke
perawatan scheduling ini apa? Kenapa? Scheduling perawatan programnya Pak. Jadi biasanya harus diupdate. Nah itu kan ya silakan. Jadi apa tuh yang penting adminnya, misalnya saya jadi admin gitu ya, saya ditunjuk jadi admin. Saya harus menyerahkan data apa ke proses ini kan? Gitu. Termasuk data apa gitu, kan, ke proses ini. Proses ini bisa berjalan dan menghasilkan suatu nilai di sana. Gitu ya. Jadi bukan saya harus ngapain gitu kan, tapi flow data, admin memberikan data apa, bukan action ya, bukan action. Jadi objek ya, data, jadi benda, kata benda, data. bukan kata kerja. Kata kerja, tapi kata bendanya apa, benda datanya. Kalau codingnya itu yang pemrograman itu bukan. Nah, datanya itu adminnya itu sebenarnya bagian dari proses, gitu kan. Sama seperti proses seleksi di sini kan ada, misalnya anggaplah ada orang di sini kan, ada orang dia tugasnya memisah-misah ngecek gitu kan, oh ini apa tadi kan, ini dari IPA IPS gitu kan. Di sini ada orang admin namanya kan, dia menyeleksi gitu kan secara manual misalnya, oh ini pilihnya IPA, yang dicatat IPA, dia mensortir, lalu dikasih ke orang yang ada di sini gitu kan. Begitu. Nah ini kan orang ya, admin yang prosesnya menyeleksi gitu kan. Nah itu, nah saya takutnya saya admin itu ada di sini, admin yang melakukan processing data gitu kan. Dia melakukan processing data dari data-data yang masuk gitu kan. Sebenarnya bukan sih Pak, kalau adminnya itu enggak yang memproses datanya, tapi memang ada softwarenya sendiri yang secara berkala diupdate sama adminnya Pak. Jadi walaupun ditinggalin, datanya bisa diproses sama servernya. Ya silakan dia nanti ya, datanya apa, yang diupdate itu data apa ya, silakan digambarkan. Ya, nanti akan terlihat di database ini nanti kan. Database forecasting itu. Nah saya khawatir ini nanti gini, ya nanti kita sambil kita coba explore nanti ya setelah materi ini, ya, nanti akan ketahuan apakah scope saya terlalu kecil atau terlalu besar gitu ya. Ya kita lihat yang. Oke, ada pertanyaan dulu tentang DFD? Saya ingin bertanya lagi Pak. Ini apa namanya, di DFD saya kan itu external entity dari proses A ke proses B itu nggak saya kasih nama gitu Pak. Karena kan itu kan harusnya alirannya mungkin data warnanya Pak ya. Saya kan tentang pewarnaan Pak. Oh iya. Tapi kenapa nggak saya kasih? Karena kan otomatis proses sendiri kan ketika itu bisa nggak sih Pak? Maksudnya nggak usah dikasih nama. Jadi data warnanya ini dari proses ke proses tuh udah bisa langsung nyambung gitu aja Pak. Hati-hati ya. Saya kalau penjelasan saya paham ya. Jadi jangan terjebak bahwa proses ini kayak proses mekanik enggak ya. Jadi ini memang processing datanya ya. Processing datanya bukan memproses mekanik seolah-olah ini kayak flowchart lagi gitu kan. Jadi kalau ada data A, kemudian ada proses, ini datanya harus berubah, data berubah. Boleh menjadi sesuatu. Tetapi misalnya tadi ya pewarnaan gitu ya, di sini ada proses apa di sini? Salah satunya apa, Mas? Kalau tadi pewarnaan. Apa yang di tengah ya prosesnya, yang salah satu mewakili lah. Ya kayak itu siapa? Mas, siapa yang tanya ya? Proses pemilihan warna Pak. Tadi masih ke mute. Pemilihan warna. Pemilihan warna. Inputnya apa datanya? Input gimana Pak?
Data yang A ini, Pak. Nah, itu data warna. Data apa? Data warna. Data warna. Oke, ada data warna banyak gitu ya. Iya, Pak. Masuk pemilihan warna. Nah, kemudian bagaimana? Dari sini Dari sini kan dia warna terpilih gitu kan. ini kan di level 1, Pak. Ada warna terpilih kan gitu ya. Ya, warna terpilih. Pilih ke proses misalnya apa gitu kan. Oh, ke proses pembelian warna, Pak. Jadi Pembelian. setelah dipilih lalu dibeli. Ya, pembelian warna. Ya, oke, gini aja. Oh, Pembelian warna. Karena warna terpilih kan bisa macam-macam ya. enggak, Pak. Ya kan bisa tidak warna merah. Ya, pembelian warna, proses pembelian warna itu ada muncul dalam dokumen pembelian, ya kan. Pembelian ke vendor gitu ya. Misalnya ya, saya ke vendor. Kan begini saja. Sehingga ini kan pasti ada data apa tuh yang diterima oleh proses pembelian warna, ya kan, adalah data warna yang telah terverifikasi terpilih kan gitu. Berarti kalau memang nanti saya lanjutkan setelah pembelian, saya ingin prosesnya itu pembuatan, Pak. Nah, berarti warna ini sudah terbeli. Maksud ya, ini adalah bahan warna gitu ya. Iya, Pak. Artinya produknya kan warna. Terus dari sini mencatat sudah, kemudian bahan warna itu datanya apa sih? Jangan lihat fisik ya. Bahan warna itu yang keluar adalah misalnya ID produk gitu kan. Kayak kita beli produk itu kan ada nomor produk, ada tanggal pembelian, jumlah gitu kan ya. Nah, kemudian ini kan barang ini apakah semuanya akan diserahkan ke proses lain ya. Jadi proses ini adalah bagian production gitu kan. Pembuatan ya, Pak. Productionnya. Nah, ini bahan warna di sini sudah dapat. Nah, kemudian bisa saja kan apakah semuanya ini dikasihkan ke production ataukah sebagian disimpan gitu ya, atau bagaimana kan. Misalnya udah dimasukkan ke sana ya, kemudian ada verified material gitu ya, yang sudah terbeli, diserahkan ke production. Karena saat ini diterima kan harus terverifikasi dulu kan, antara yang dibeli sama yang datang kan harus terverifikasi kan. Kalau tidak kan dia bisa return kan, retur kan. Iya, Pak. Production kan gini, proses production, data di production dia mendapatkan data tentang barang ya, sehingga kode-kodenya dia dapat, kemudian dia digunakan gitu kan. Gitu production. Jadi production mendapat seperti formulir. Jadi bayangin saja yang beredar itu seperti suatu dokumen gitu ya. Jangan dilihat barangnya ya, tapi dokumen apa yang menyertai barang. Dan dokumennya, oh saya terima barang sekian, dan tanda tangan kan di sini. Ada terima dan seterusnya gitu. Ya, jadi flow data ya, bukan flow barang ya. Jadi barangnya beserta data apa yang kan mestinya terus mulai sini tanda tangan kan, oke saya terima barang ini gitu kan. Terus ada suatu dokumen yang harus balik ke sana gitu saja kan. Ya, seterusnya. Sehingga di bagian pembelian ini kan kalau ada orang yang bekerja di sini kan dia akan mencatat gitu kan. Bagian production sudah ngambil barang tanggal berapa, jumlahnya berapa, dan itu ya, dan seterusnya kan. Jelas ya? Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Ya, sehingga ya jangan terjebak ke flowchart ya. Kalau flowchart kan bisa bicara tentang proses, urutan proses. Sehingga yang mengalir itu adalah barang gitu kan. Misalnya pewarnaan proses, kemudian adalah pemotongan gitu kan. Nah ini kan yang lain kan sama Pak, kain gitu ya kan, kain juga, ini kan kain juga ya, bukan begitu maksudnya. Jadi
ya di sini data DFD itu adalah suatu proses gitu kan. Saat kain itu datang ke bagian proses pewarnaan gitu ya. Jadi ada orang di sini mencatat ya. Jadi data pencatatan pewarnaan itu kain itu datang beserta data apa gitu kan. Oh, nah, ya, jenis kainnya, nomor kain, warna kain gitu kan. Nah, kan gitu ya. Ini data kain mentah gitu kan. Setelah diwarnai ya, terus kemudian kan ini data kain terwarnai ya. Kemudian masuk bagian pemotongan juga kan harus nyatet gitu kan. Kain yang masuk itu kain apa sih? Ya, ada datanya gitu kan. Kan gitu ya. Intinya itu ya. Dibayangkan ada dokumen yang menyertai produknya. Nah, dokumen itu difokuskan, bukan produknya. Oke, clear. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Saya mencontohkan, masih ingat yang kemarin ya. Ini saya menjelaskan tentang proses pembelian barang. Yang ternyata di sini membutuhkan ada namanya database order, database customer, accounting dan sebagainya gitu. Nah, dari DFD kan masing-masing dan mestinya ada kebutuhan database gitu ya. Bisa dipilih gitu ya. Kira-kira yang Anda ingin kembangkan untuk pembuatan database-nya itu yang mana? Karena nanti kita di ujung mata kuliah ini membangun database ya. Membangun database. Nah, cara mengidentifikasi kebutuhan database dimulai dari DFD. Gitu. Nah, DFD kelihatan kan, misalnya contoh kasusnya ini, ternyata saya butuh database yang temanya atau berkaitan dengan mencatat order yang ada gitu, dalam proses ini. Dan juga saya juga penting melihat ini customer gitu, database customer. Gitu. Karena saya nanti melihat bahwa order sama customer itu akan saling berkaitan gitu kan. Misalnya itu. Dan saya skip dulu ya, accounting saya nggak dulu deh gitu. Walaupun ya bisa saja Anda kembangkan juga semuanya gitu. Jadi semua sistem database ketiganya Anda buat ya boleh-boleh saja gitu. Tetapi karena saya sudah tahu isinya, ini dari dua ini pun sudah sangat kompleks gitu ya, order dan customer. Gitu ya. Misalnya dipilih database yang mana, bisa salah satu, salah dua, atau salah tiga. Nah, dilihat dari kompleksitasnya. Nah, melihat kompleksitasnya bagaimana, dilihat dari mulai mendetailkan ini gitu ya. Misalnya database order ini, dia akan masuk data tentang verified order gitu kan. Ini adalah verified order yang telah terverifikasi. Order yang telah terverifikasi itu apa sih isinya? Nah, di sini nah ini sudah ada di sini. Saya sudah sebutkan kemarin. Saya tuliskan kembali. Verified order itu isinya apa sih? Dokumen order itu ya. Jadi dokumen order itu misalnya saya akan membayangkan suatu kertas gitu ya. Dokumen ada namanya order, dokumen order isinya apa saja. Jadi bayangkan misalnya ada nomor order gitu kan. Karena setiap dokumen harus ada nomornya. Kemudian ada nama customer-nya kan gitu ya. Ordernya dari siapa kan. Kemudian ada detail ordernya. Detail order itu bisa dipecah lagi kan. Ada nama, ada ID produknya, ada nama produknya, ada jumlah produk, ada harga dan seterusnya. Di list ini jadi panjang gitu kan. Nah, kemudian saya melihat bahwa di sini kan ada nama customer, berarti database customer jadi penting gitu kan. Ada di sini juga sudah saya tulis di sini. Misalnya data customer adalah ada tentang NIK customer ya, saya perlu NIK-nya atau kode tertentu dari customer yang unik. Kemudian ada nama, ada alamatnya, ada nomor telepon, ada apapun ya tentang customer gitu ya. Nah, dari dua ini pun sudah banyak loh, dilihat dari item. Jadi dari item-item ini banyak enggak gitu kan. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu.
terutama dilihat ada panah masuk ke database ya. Panah masuk ke database ini itu detailkan ya. Data customer detailkan karena itu adalah yang menjadi isi dari database ya. Apa saja yang ada di situ datanya detailkan. Ada pertanyaan dulu? Kalian menjadi tugas berikutnya. Mau izin kamar mandi. Nah, tugas kalian adalah ini ya. Dari DFD ini coba di list seperti ini. Kemudian gitu ya, karena database itu sifatnya atau kita kembangkan database dari relational database ya. Bentuknya tabel, coba dibuat tabel ya, seolah-olah Anda membuat report gitu ya, dalam bentuk spreadsheet ya, paling gampang spreadsheet ya. Dari view order ini itu isinya apa saja ya, gitu ya. Jadi misalnya begini ya, saya hapus saja ya. Misalnya ini ada di buku sebenarnya contohnya apa? Saya buat tabel, tapi kalau kalian buat dalam bentuk Excel ya biar lebih rapi. Yang penting adalah tabel-tabel ini ya. Misalnya saya buat tabel customer, database customer, atau Anda bayangkan seperti membuat Excel gitu ya, spreadsheet. Di sini ada nomor NIK, ya. Ada nama, ada alamat, gitu ya. Ada kode pos, ada telepon, ada HP, dan seterusnya gitu. Jadi ini, jadi nanti isi dari tabel customer adalah ini, gitu ya. Database ini adalah ini. Database paling sederhana adalah berbentuk spreadsheet ya, kayak Excel itu. Jelas ya. Kemudian untuk ordernya, karena saya mengambil untuk ordernya ini agak panjang. Saya akan buat spreadsheet. Di sini data order itu apa saja ya? Biasanya paling mudah gini ya. Dan kalau Anda buat dummy data 2 atau 3 gitu ya. Nomor NIK ngawur aja ya. Nomor NIK-nya 001, namanya saya Budi. Alamatnya Yogyakarta. Kode pos 555. Telepon 083. Bebas ya. Ini misalnya bebas atau bagaimanapun ya. 081 seterusnya. Jadi dibuat dummy data supaya Anda yakin bahwa oh ya ini datanya akan ada. Kemudian order misalnya. Ada ID order. Karena tiap order harus ada ID dokumennya kan ya. Order nomor 1. Itu customernya namanya siapa gitu ya. Misalnya dari Budi. Saya misalnya kan. Sangkut pautkan dengan apa kalau lebih baik. Kemudian dia pesan produknya apa gitu ya. Produknya dipesan misalnya ada ini buku ya misalnya. Ada buku 1 dan buku 2 gitu ya. Di sini harganya misalnya harganya nih ada 1.000, ini 2.000. Apalagi kalau data order ya. Ada yang ingat? Ada yang bisa nggak? Termasuk alamatnya itu, Pak? Nah, alamatnya kan sudah ada di atas, gitu ya. Aku boleh saja ada masukkan dulu nggak apa-apa, gitu ya. Boleh saja. Jumlah pesanan, Pak. Jumlah, gitu ya, pesanan. Kemudian ada statusnya, sudah terbayar atau belum, sudah nyampe atau belum, gitu kan. Terus ada delivery date-nya kapan, gitu kan. Jadi bisa banyak ini ya. Cara pembayaran. Ya, cara pembayaran. Cara pembayaran paymentnya dan seterusnya. Nah ini kan bebas ya. Jadi ini tuh bisa banyak, order itu bisa banyak sekali. Jadi saya bisa mesen 3 buku misalnya. Kemudian kasih dummy ya saya siapa ya? Yang 2 terus siapa? Ini dummy data aja gitu ya. Dalam bentuk Excel gitu ya. Yang penting ya, dummy data itu adalah untuk supaya satu gitu ya, dummy data supaya Anda nanti bisa membayangkan untuk isian data ini itu misalnya nama saya itu bisa diisi data berapa ya,
Kalau bisa diisi 2, bisa diisi 3. Misalnya. Bisakah juga kan begini, ada namanya WAPI gitu ya. Kalau dia membeli buku yang sama B1, apakah harganya juga harus sama? Nah, gitu ya. Jadi lebih ke arah melihat hubungan itu ya, hubungan. Kalau ternyata bisa juga beda kok gitu kan. Bisa harganya 2.000. Kenapa 2.000? Karena mungkin di sini ada vendornya buat buku. Buku 1 itu harganya 1.000 kalau di sini Gramedia misalnya. Tetapi ini B1 sama-sama B1, tetapi ini vendornya adalah Gunung Mas gitu ya. Nah, kayak begini ya. Jadi membuat dummy data itu untuk mengidentifikasi tentang kemungkinan pasangan datanya gitu. Apakah dia harus sama ataukah bisa beda untuk suatu kondisi tertentu. Atau juga misalnya, bolehkah saya mesen juga lagi, ada Budi juga di sana gitu kan. Boleh kok mesen lagi gitu kan. Syaratnya apa? Ya misalnya tanpa syarat, bebas, tanggalnya sama atau apa. Nah itu misalnya. Jadi mengidentifikasi itu sebenarnya tentang data ini gitu ya. Jelas maksudnya? Atau termasuk bolehkah saya punya customer namanya sama gitu kan. Ternyata ini Budi, ternyata orangnya beda. Nama Budi kan pasaran ini ya. Ini Budi yang lain kok. Berarti ini dibedakan dari NIK-nya gitu ya. Ini alamatnya ternyata Semarang gitu ya. Atau memang boleh beda gitu ya. Ternyata ini boleh sama kok Pak. Cuma nanti ini mungkin teleponnya beda gitu kan. Nah terserah, yang kayak begini boleh gitu ya. Mau seperti apa silahkan. Jadi dummy datanya adalah lebih ke arah menjelaskan itu gitu ya. Ini untuk pertemuan minggu depan jadi penting gitu ya. Kemudian untuk kali ini pastikan ini loh, kalau di Excel itu kolom-kolomnya nih ingin diisi apa itu bebas dulu. Caranya adalah dilihat dari ini kan, dari data yang masuk ke database itu kira-kira detailnya apa ya. Nah itu Anda masukkan ke kolom-kolom ini gitu ya. Ada pertanyaan? Sebenarnya Pak, Ya. itu kalau misalkan dari satu proses ke proses yang lain, parentnya itu kan misalkan order ya, tapi yang mau dari proses 1 ke proses 2 itu yang diambil tidak semua dari entitas anggota dari parent order tadi, dia cuman mengambil jumlahnya sama misalkan penerbitnya. Nah itu istilahnya di dalam DFD sama ini harus sama. Apakah itu jadi database ditulis sendiri-sendiri semua atau kita cukup parent-parentnya saja? Nggak harus semua. Pertama dalam membentuk ini dulu ya, dalam membentuk atribut, kita bilangnya atribut ya, atau kolom-kolomnya ini, itu adalah dilihat dari apa yang disetor ke database gitu kan. Pertama itu dari panah dari database itu yang masuk itu apa sih, dicek data apa yang masuk ke sana, maka itu yang membentuk atribut. Kemudian bisa juga dilihat dari apa yang diambil gitu ya. Misalnya tadi ya, diambil ini hanya jumlahnya saja, maka siap-siap bahwa di database harus ada namanya atribut jumlah atau kolom jumlah gitu ya. Yang diambil itu adalah nomor telepon, HP gitu ya. Maka siap-siap di sini juga harus ada HP gitu ya. Gitu ya. Tapi ini bisa beda, tidak harus semua gitu kan, tergantung dari kebutuhannya kan. Ya sama kayak si master ya. Si master kan database banyak saya tentang mahasiswa, tetapi yang saya sebagai Kaprodi bisa akses itu tidak bisa semua gitu kan. Tidak bisa semua. Jelas ya? Bapak, Ya? saya mau bertanya. Untuk berarti satu database itu satu tabel gitu ya Pak? Misalkan Ya. database customer berarti satu tabel sendiri gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, pertanyaan bagus ini. Nantinya tidak gitu ya. Nantinya bukan berarti satu tabel simbol itu hanya satu simbol database ini hanya satu tabel. Tidak mesti.
Berarti ya, karena nanti kita bicara tentang normalisasi database gitu ya. Tetapi untuk proses mengidentifikasi ini dulu gitu ya, bahwa kebutuhan kolomnya apa saja, nah itu dibuat satu tabel dulu deh gitu ya. Satu tabel dulu. Atau kalau bisa langsung dipecah, kalau ternyata Anda sadar, wah ini kayaknya dipecah karena nggak nyambung, nah berarti siap-siap sebenarnya dalam satu database itu bisa lebih dari satu tabel. Gitu ya. Jadi satu simbol database itu bisa lebih dari satu tabel. Gitu ya. Lebih dari satu tabel. Bisa. Jelas ya, Pak Maria? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tapi untuk kali ini mungkin kita pelan-pelan, oke dibuat satu tabel dulu deh, mungkin yang lebih nyambung kan, karena order kan kayak gini, report kan semua berkaitan gitu ya, dari ID customer, kemudian sampai produknya apa saja, dan terusnya. Nah dari sini mungkin akhirnya baru ketahuan nanti, oh ternyata saya butuh database yang lain ya gitu kan. Ya, contohnya sini saya langsung tebak, ini perlu database vendor loh, karena sini ada muncul Gramedia sama Gunung Mas, berarti database vendor tidak penting ya. Vendor dari atau warehouse-nya ini ya, warehouse vendornya ini sebenarnya. Berarti itu ada semacam kayak database utama, terus nanti ada misalkan detail, ada tabel penjelasan lagi seperti itu ya. Gini saja, mungkin akan kode DFD kan hanya ke arah tema database-nya ya. Nanti kemudian apakah dia bisa pecah menjadi database yang lain gitu, intinya kayak begini terasi lah intinya ya. Tidak just sekali jalan harus begini, tidak. Dan ternyata misalnya kayak tadi di tengah-tengah, oh saya kayaknya butuh database vendor ya, maka saya akan masukkan kan di DFD-nya gitu kan, database vendor. Misalnya database vendor itu ada sesuatu di gimana seperti itu. Vendor itu kaitan dengan shipping book ya, jadi bagian shipping book itu perlu database vendor ternyata kan. Saat saya mengirimkan, dia harus ngecekkan database vendor di sini misalnya. Jadi harus Anda balik lagi ke DFD untuk mensinkronkan semua begitu. Nah, kalau database terdiri atas banyak tabel, tidak usah kemudian dipecah-pecah lagi simbol database-nya, nggak perlu ya. Karena jumlah tabel itu bukan berarti kemudian misalnya ada database satu, punya ordernya pasti nanti lebih dari satu tabel nanti ya jatuhnya. Bukan berarti terus nanti dalam DFD digambarkan menjadi database terpisah yang representasi dari tabel, tidak gitu ya. Tidak. Jadi simbol database bukan representasi dari jumlah tabelnya. Bukan. Oke, jelas ya? Semoga jelas. Sehingga untuk sekarang gitu ya, digambarkan dulu tabelnya gitu ya. Kira-kira isinya apa, berikan dummy data yang nanti bisa menunjukkan hubungan antar datanya gitu ya. Apakah nanti baru muncul, oh ternyata saya butuh tabel tambahan gitu ya, karena ya di sini ya, oh vendor gitu ya, ya berarti perlu tabel vendor ini gitu kan, yang untuk menunjukkan alamat dari, ini ada ID vendornya Gramedia gitu ya, ada alamatnya dan sebagainya gitu ya, ada Gunung Mas dan sebagainya. Nah kan baru ketahuan, oh saya perlu database vendor ini. Karena kalau saya masukkan ke sini itu jadi panjang kan, itu saya pisah saja gitu kan. Dan ini nampaknya jadi satu tema tersendiri gitu kan. Nah, sehingga bisa masuk ke DFD nanti. Bapak maaf mau bertanya, kalau misalkan contoh Pak yang seperti vendor tadi itu ada misalkan ketentuan diskon Pak, misalkan beli dari 12 ada diskon gitu Pak, itu masuk ke tabel vendor itu bisa kan ya berarti Pak? Maksudnya itu jadi gini, kalau misalnya bahwa kalau beli di Gramedia pasti diskonnya sama, maka kan bisa masuk ke tabel vendor gitu ya, bahwa vendor Gramedia
bahwa nama Gramedia itu diskonnya itu pasti 50%, gitu ya. Sehingga setiap ada pembelian order di sini dia mesen di Gramedia, maka di sini diskonnya pasti 50 gitu ya. 50 misalnya. Kalau begitu gitu ya. Tapi kalau diskonnya based on hari, tanggal, tidak pasti gitu ya, maka masuknya kemana? Ke tabel vendor kan. Tabel ini order. Misalnya saya buat di sini statusnya 1 ya, misalnya diskon. Oh, saat saya beli hari ini saya dapat diskon ini 30%. Tapi saat waktu beli ini 10%. Di sini 15%. Nah, ini kan sangat tergantung dari hari kah atau dari bukunya gitu kan. Nah, ini tergantung ya, dari data Anda bagaimana. Lebih ke arah bisnis prosesnya kan gitu. Baik, Pak. Jelas ya? Terima kasih, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Berarti itu bukan rank ya Pak? Misalkan kayak flowchartnya itu misalkan dia kalau beli 10 dapat diskon 10%, nanti beli 20 dapat diskon 15%. Nah itu nulisnya nggak bisa di dalam situ langsung ditulis 10 sampai 20 atau gimana? Ya kalau begitu perlu apa berarti? Perlu tabel diskon kan gitu ya. Tabel diskon gitu kan. Jumlah buku diskon gitu kan. Jumlah 10 maka ini 15%, beli jumlah 20 maka 30%. Kan kita perlu tabel kan berarti. Kalau memang diskonnya berdasarkan jumlah gitu ya. Kan maka orang yang nanti bagian proses yang memberikan harga, mana ya harga itu di mana ya? Atau menerima order ya, menerima order ini harus melihat dari tabel diskon kan gitu ya. Tergantung jumlahnya. Berarti ada tabel, ada database lagi kan, database diskon gitu ya. Jelas ya? Ya tergantung sih bisnis prosesnya mau bagaimana, bisa juga begini. Apakah dasarnya dari vendor, nama vendornya, ataukah bebas sebenarnya, diskon itu seserah yang punya deh gitu kan. Dia bisa ngasih di hari itu, misalnya pertanggal ya, semua di tanggal 50, itu adalah semua diskon 30, ataukah per buku gitu ya. Kalau per buku bagaimana? Bahwa per judul buku itu ada programnya loh. Kalau buku tulis nanti tiap hari ini diskon, maka tabel apa yang perlu? Tabel produk, Pak. Ya, tabel produk akhirnya kan, mungkin diskon based on produknya gitu kan. Jadi ID produknya, nama bukunya apa, diskonnya berapa, ya ID buku 1, buku tulis misalnya kan, merek apa, Kiki atau apa, itu langsung di set sama adminnya kan, oh ini 10% hari ini, buku 2 berapa, sehingga dia bisa mengeset buku gambar misalnya kan, ini 5%, dia bisa ngeset apapun dia mau kan ini, seperti ini, based on kode bukunya. Nah itu terserah Anda bisnis prosesnya mau seperti apa. Nah dengan makin banyak begini sebenarnya makin menarik gitu ya, dan makin kompleks gitu ya, makin kompleks. Sehingga tentu saja Anda jangan mempersulit diri, malah pakai susah gitu ya. Ya cari aja yang misalnya bayangan saya Anda bisa ketemu 4 tabel itu udah lumayan loh. Total semua tuh 4 tabel saling berkaitan itu udah sangat kompleks gitu ya. Minimal 3 tabel saling berkaitan itu sudah oke lah. Nanti ujung akhirnya. Oke, ada pertanyaan? Ya, sehingga tergantung proses bisnisnya ya. Anda silakan membuat ini dummy isiannya. Tidak ada benar salah tentang proses bisnisnya, tapi tolong kembalikan lagi ke proses bisnis awal gitu ya. Proses bisnis Anda seperti apa. Nah, pastikan juga nanti direvisi ya, karena nanti di ujung UTS laporannya lengkap dari ujung ke ujung gitu ya.
dari awal itu proses bisnisnya sudah sesuai, DFD-nya sudah benar, gitu kan. Kemudian nanti ini tabelnya juga oke, nanti ERD dan sebagainya sudah oke. Oke, ada pertanyaan? Pak, mau bertanya. Boleh. Itu kan tadi ada tambahan tabel diskon atau apa macam-macam itu tadi. Yang saya simpel banget sih sebenarnya. Itu nanti masuknya ke database yang mana ya Pak ya? Database-nya ya tuh, bisa database order, ya bisa database. Jadi gini, kenyataannya nanti kalau semua saling berkaitan itu database-nya cuma satu gitu ya. Database-nya adalah cuma satu. Tetapi nanti kita lihat ya, misalnya kalau diskon promo dan sebagainya kan berkaitan dengan order, jadi masih bagian dari database order sebenarnya. Database order, tapi dia punya tabel lain yaitu tabel diskon, gitu ya. Berkaitan tabel diskon, ada namanya tabel vendor di sana, gitu ya. Vendornya nanti database sendiri, gitu ya. Database sendiri. Gini aja, ya ini sering kali ditanyakan gitu kan, Pak, nanti saat di DFD penamaan database-nya itu apakah sama seperti nama penamaan tabelnya atau bagaimana gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih fleksibel gitu ya. Jadi gini, tidak harus semua tabel itu dimasukkan ke simbol database di DFD karena ya kan sekali lagi diagram ini adalah diagram komunikasi dengan manusia gitu ya. Kalau semuanya dimasukkan malah gambarnya tambah ruwet gitu ya. Nah, di sini lebih ke arah memastikan saja bahwa data yang dibutuhkan di setiap proses ini Maaf Pak, suaranya hilang Pak. Maaf Pak Budi, suaranya belum ada. terus lagi. Cek. Tinggal suara. Iya Pak, Sudah Pak. Terus lah. Dia apa? Tapi mana tadi? Hilangnya di mana? Database tadi Pak, setelah apakah ke order ataukah jadi satu dengan database yang lain? Intinya gini ya, jadi DFD itu kan diagram komunikasi antar manusia dengan manusia ya. Jadi ini bukan bahasa kita ke mesin, tidak. Jadi kalau saya sih penggambaran DFD itu dibuat simple, yang penting dipahami. Sehingga tidak harus semua tabel yang terbentuk tergambar dalam database di DFD. Yang penting orang yang baca paham bahwa misalnya bagian men-shipping book itu dia akan mengambil data tentang apa di suatu database order gitu ya. Yang penting bahwa itu data itu tersedia di database. Itu sebenarnya. Nah, tapi kalau tabel ini tabel isi kolomnya ini apa, itu benar-benar teknis berpengaruh terhadap membangun database oleh orang IT-nya nanti. Gitu ya. Sehingga jumlah tabelnya 2 atau 3 atau 5 itu harus benar clear gitu kan. Oh, ini tabelnya 5, atributnya atau nama kolomnya ini gitu kan. Dan hubungannya nanti bagaimana itu harus clear gitu ya. Jelas ya tadi pertanyaannya. Semoga jelas. Jelas Ya. Pak. Terima kasih Pak. Ya, yang penting DFD-nya itu itu informasi kemanusiaan saja, gitu ya. Antar manusia. Artinya kalau yang penting tidak ada, ya tadi kan ini kan yang belum adalah misalnya saya butuh vendor, jelas ini tidak ada data vendor kan tadi sebelumnya, hanya data order. Maka saya butuh database tambahan vendor, gitu kan. Nanti akan masuk ke sana. Gitu. Sehingga orang yang lihat kan nanti bagian shipping book saya dapatkan data vendor dari mana ya, karena data order pokoknya nggak ada di listnya ini.
Ya itu misalnya seperti itu. Oke. Nah sekarang ya silakan. Mau tadi kan saya habis ke toilet jadi mungkin agak kurang paham Pak. Ingin memastikan aja. Jadi yang ada di tabel ini itu data-data yang nantinya akan diproses gitu Pak ya? Yang akan data-data yang diproses gitu. Ya betul, itu saja yang diproses ya. Oke. Yang dibutuhkan oleh proses-proses ini kan gitu ya. Iya Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Sekarang fokus ke pembentukan tabel ini gitu ya. Karena DFD-nya berfungsi adalah untuk sekali lagi Anda menentukan atribut yang ada di sini gitu kan. Oh, ternyata di proses ini dia butuh data apa ya? Maka masukkan ke tabel-tabel. Oke. Begitu ya. Di sini tidak harus sekarang gitu ya. Due date-nya saya buat besok saja ya, besok. Supaya saya ada waktu untuk review, kemudian saya sempat membalikan, Anda juga sempat memperbaiki lagi gitu ya, untuk tabelnya. Gitu. Dan kalau memang bisa gini, DFD-nya juga kalau bisa Anda buat satu flow laporan gitu ya. Jadi Anda buat tabel ini kan saya akan konfirmasi ke DFD-nya yang mana sih gitu kan. Mengapa ya butuh ini dari prosesnya gitu ya, silahkan. Kalau Anda masih ingin melampirkan DFD yang terakhir gitu ya nggak apa-apa gitu, supaya lebih jelas lagi. Jadi saya mereview itu untuk membantuan kalian gitu ya, membantu kalian untuk bisa masukkan database yang baik, sehingga masalah nilai yang ada di sana oke lah dikesampingkan dulu gitu ya. Nilai itu kayak penyemangat Anda aja gitu ya, bahwa ini kayaknya masih perlu dilengkapi deh gitu ya, ada beberapa yang masih belum memenuhi standar dan sebagainya, gitu aja ya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, ini. Untuk DFD yang kemarin itu, berarti masih bisa diupdate lagi untuk besok ini Pak? Ya, silakan. Ya intinya gini, sampai nanti di akhir itu dari awal sampai akhir harus sudah nyambung semuanya gitu ya. Kalau Anda bisa lampirkan lagi dan saya masih bisa koreksi kan bonus untuk Anda gitu ya. Itu ternyata masih bisa diperbaiki dari DFD-nya gitu. Karena sempat saya komentar. Terus izin bertanya lagi Pak. Ya. Untuk database saya di DFD ini kan cuma satu nih Pak, pembuatan tabelnya nih. Mungkin. Nah itu ya saya tadi kan sudah saya makanya saya bingung nanti kira-kira tabel tentang weather itu isinya akan apa ya di sini gitu kan. Ya, coba aja di daminya gitu kan. Apa aja tuh yang ada di tabel gitu, karena kan data itu gitu, kumpulan data dalam bentuk tabel yang berkonfirmasi. Jadi coba ada diisikan apa nanti kolom-kolomnya apa saja, nanti isinya apa saja gitu. Nah kalau ternyata itu hanya satu tabel, ya berarti skopnya itu kurang luas gitu. Oh, ini kan jadi bisa banyak sekali nih. Nah ini contohnya adalah bisa dikembangkan lebih kompleks sebenarnya. Ya dicoba aja dibangun dulu ya tentang water podcast ya. Seperti apa nanti saya komentari dulu ya. Ya siap Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, jadi silakan. Ya gimana? Mau bertanya tuh, kalau misalkan database-nya ada beberapa itu semua dibuat tabelnya Pak? Database-nya ada beberapa, dipilih aja ya, misalnya dari DFD itu ada 10 misalnya, mungkin coba di anu 2 dulu gitu misalnya kan, dilihat tabelnya, karena kok 10-10-nya nanti itu kompleks sekali. Misalnya 2 yang paling dibutuhkan gitu kan, dilihat dari arah panahnya gitu. Tidak harus semua. Tapi at the end of the semester nanti harus dibikin semuanya atau gimana ya? Tidak harus. Dipilih aja. Ya, karena DFD itu kan hanya duplikasi database, kemudian di sini
memilih mana database yang ingin dikembangkan. Gitu. Kecuali nanti dari itu ternyata kurang kompleks, jadi tambah satu lagi, tambah satu aja. Gitu. Jadi dipilih saja 2 apa 3 gitu ya. Kemudian dibuat tabelnya. Kalau ternyata sudah pusing kayak begini kan sudah kompleks gitu. Oke. Dan yang bagus adalah saling berkaitan antara tabel itu. Misalnya kan customer itu kaitan dengan order kaitan dengan diskon dengan kaitan dengan vendor dengan buku. Nah, itu kan berkaitan semua. Itu keywordnya gitu ya. Jadi kalau Anda buat beberapa tabel saling berkaitan enggak? Ya. Oke. Ada yang lain? Jadi silakan dibuat tabelnya pakai Excel gitu ya, pakai Excel dibuat gitu ya, kemudian dikumpulkan. Yang penting headernya kelihatan ya, headernya ini kelihatan. Kemudian dan kalau ada foto ya, kalau Anda ngumpulkan dalam bentuk PDF, yang penting judul headernya kelihatan, terus dari datanya kelihatan gitu ya, seperti apa. Yang penting itu sih. Kalau tabel. Dudetnya besok ya, sore. Ingin bertanya, Pak. Ya, boleh. Kalau maksudnya itu nggak ada batasan berarti, Pak ya? Mau database-nya 1 pun nggak masalah, Pak ya? Nggak masalah. Database 1 oke, tapi tabelnya saya berharap lebih dari 1. Ya, Pak. Jadi tabelnya Ya, fokus ke tabel ya. Kalau database-nya nanti jadi berapa, nanti kita pikirkan. Yang penting bahwa Anda bisa mengkelompokkan beberapa tabel gitu ya. Seperti Anda buat report lah gitu kan. Kalau saya ingin buat report ke atasan tentang order, detail-detailnya kan ada tabel-tabel tambahan nih ya. Buat tabel vendor nanti di halaman sekian, tabel customer di halaman sekian, tabel ini sekian, tentang info tentang diskon di halaman sekian. Biasanya kan gitu kan bentuk report. Dan semuanya saling berhubungan gitu. Oke, terima kasih. Ya. Pak, itu ada minimal syaratnya nggak ya Pak? Apa Data customer harus ada ya, biar bisa dibanding. Ya, minimal 2 biar bisa dibandingkan. Yang akan nanti saya diskusikan tentang dummy datanya, mungkin saya beri komen kayak tadi gitu ya. Misalnya, bolehkah di data customer itu namanya sama gitu kan. Nanti dalam diskusi besok gitu ya. Misalnya buku ini, kalau bukunya itu sama, apakah harganya harus sama gitu ya. Kalau Anda sebut beda, berarti kan, oh ya memang bisa beda. Yang bisa membuat dia beda itu apa? Contohnya di sini, oh vendornya beda. Gitu ya. Contohnya di situ. Ya ini bagian kreativitas Anda lah. Kalau seperti ini nanti database-nya jadi makin menarik gitu ya. Oke. Yes, ya, baiklah. Ya, akan saya buat nanti room-nya untuk pengumpulan tentang kebutuhan database, tabel ya. Untuk database-nya besok sore bisa ya, sehingga saya besok bisa, malamnya bisa ngecek gitu ya. Atau ingin di extend? Kapan? Nggak ada nego ya? ya Pak, kan itu kalau sambil ada DFD-nya harus diterangkan, mau direvisi juga sih kalau. Nah, sebenarnya kalau tabel tak boleh. Artinya kalau Anda lampirkan DFD kan seolah Anda meminta tolong Pak, kalau diperiksakan sekalian DFD-nya kan gitu. Kan gitu aja gitu. Jadi kalau tanpa DFD ya terserah, boleh. Kalau Anda ingin lampirkan dengan DFD-nya, itu artinya Anda minta tolong itu dikomentari juga kan gitu. Gitu ya. Iya Pak, terima kasih. Ya. Oke, ya. Ya sebut besok ya, besok sore. Supaya bisa saya koreksi malamnya. Terus bisa Anda lihat. Sama juga, kemudian ada mungkin bisa revisi juga. Saya akan cek juga revisinya. Oke, ya.